Kalender 40 Hari Kebaikan. Pada tanggal 17 Februari, kita bersama akan mengikuti ibadah Rabu Abu secara online. Hari selanjutnya, diharapkan jemaat memasang pengingat alarm di HP, tulisan di dinding untuk melakukan 40 hari kebaikan. Pada tanggal 19 Februari, diharapkan jemaat untuk berdoa memohon pertolongan Tuhan agar bisa setia menjalankan 40 hari kebaikan. Hari selanjutnya, masing-masing anggota keluarga menuliskan 3 hal yang masih sering dilakukan padahal tidak baik. Pada tanggal 21 Februari, kita akan bersama beribadah dan mengambil waktu beristirahat. Hari selanjutnya, warga jemaat diharapkan memilih tidak makan di luar dan menggunakan dana untuk membeli masker bagi yang membutuhkan. Selanjutnya, menghubungi satu teman atau saudara yang sudah tidak pernah berkomunikasi lebih dari 5 tahun. Menyapa video call lansia di gereja dan mendoakan pergumulannya. Di tanggal 25 Februari, Bapak Ibu dan pemuda perempuan memasak makanan bagi keluarga. Hari selanjutnya, para bapak dan pemuda laki-laki di rumah membantu membersihkan ruangan. Di tanggal 27 Februari, anak-anak belajar memimpin doa makan dan membantu mencuci piring dan meletakkan di tempat piring. Tanggal 28 Februari, hari istirahat bagi semua keluarga. Demikianlah kegiatan selama 10 hari ke depan. Dalam mempersiapkan ibadah Rabu Abu, dimohon warga jemaat untuk men-silent HP dan benda-benda yang mendistraksi, membuat ruangan hening dan temaram, dan mempersiapkan abu serta cermin. Diharapkan untuk mengikuti setiap prosesi ibadah dengan hikmat dari awal sampai akhir. Pada saat prosesi penorehan abu dilakukan oleh perwakilan rayon, maka warga jemaat dapat melakukan juga di rumah masing-masing hingga seluruh anggota keluarga menorehkan di dahi masing-masing. Selamat memasuki ibadah Rabu Abu. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita akan memasuki masa Prapaskah yang diawali dengan Rabu Abu. Dalam 40 hari ke depan, kita akan mengingat pelayanan dan penderitaan Tuhan Yesus menuju jalan salib, hingga memasuki hari-hari terakhir Kristus sebelum kematiannya. Melalui ibadah Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, hingga merayakan kebangkitan dan kemenangan Tuhan Yesus. Untuk itulah kami mengundang warga jemaat untuk terlihat secara aktif dengan mengikuti rangkaian kegiatan Paskah bersama keluarga. Meskipun di tengah pandemi ini kita tetap bisa berkumpul bersama. Dimulai tepat hari ini dalam peribadatan Rabu Abu, mari kita ambil waktu sebentar untuk introspeksi diri. Mari kita bersaat teduh bersama, bertobat, dan melakukan tindakan berpantang atau berpuasa. Dengarlah, ia memang kita untuk datang menyucikan hati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 33, Suaramu Ku Dengar. Bapak Ibu kami ajak untuk bangkit berdiri.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini kita merayakan permulaan masa Paskah dalam pengakuan akan kefanaan dan ketidakberdayaan sebagai manusia berdosa. Kita menyambut karya penyelamatan Allah di dalam Kristus Yesus yang menguduskan dan memperbarui umatnya sesuai dengan gambar dan citra Allah. Marilah Bapak Ibu Saudara, ibadah hari ini dengan kesaksian iman kita menyatakan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, beserta kehidupan saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini tentu menjadi keheningan bagi kita semua memasuki masa Prapaskah. Di dalam kita memasuki perayaan Rabu Abu, mengawali masa Prapaskah pada saat ini, kita bersama menghayati akan ketergantungan mutlak kita kepada kasih karunia Kristus.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama melantunkan mazmur pengakuan dosa kita secara litani, dan marilah kita bersama saling melantunkan mazmur pengakuan dosa kita. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku akan menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih tinggi dari salju. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, saatnya kita bersama-sama memperhatikan sabda Tuhan. Nats Alkitab yang hendak kita perhatikan secara khusus sore hari ini diambil dari Injil Matius 6 ayat 1 sampai dengan 6, kemudian disambung ayat 16 hingga 21. Baiklah, kita bersama-sama berdoa terlebih dulu memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kudus, sesembahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sabda Kudus yang hidup, perkenankanlah kami membaca, memperhatikan, dan mempergumulkannya. Dan kami sangat memohon kiranya boleh tertanam rasa berani untuk melakukan di dalam kehidupan kami sesuai apa yang Tuhan sabdakan kepada kami di Rabu Abu sore hari ini. Kami juga memohon perkenan Tuhan, Engkau memakai hamba-Mu Bapak Pendeta Kukuh Iman Kristiawan yang akan menaburkan firman ini kepada kami semuanya. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan urapi dengan Roh Kudus ya Tuhan. Dengan demikian sabda yang tidak tertabur benar-benar tumbuh, hidup, berbuah di dalam kehidupan kami, menjadi berkat kami, berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami siap membaca, memperhatikan. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Roh Kudus berkarya atas kami semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus Sang Sabda Kudus yang hidup, kami memohon. Amin. Matius 6 ayat 1 sampai dengan 6 disambung ayat 16 hingga 21 demikian. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang
supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapa yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kita sambung ayat 16 hingga 21. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagian harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikian sabda Tuhan. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagia setiap orang yang membaca, merenungkan, mengumuli kebenaran firman Tuhan dan yang mau melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan bersama menghayati Rabu Abu di dalam keheningan dan juga di dalam ketundukan diri kita. Bapak Ibu dan Saudara, membaca bagian Injil hari ini mengingatkan saya terhadap sebuah kata
yang mungkin asing di telinga kita, yaitu eksibisionis. Apa itu eksibisionis, Bapak, Ibu, dan Saudara? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, eksibisionis adalah kecenderungan memperlihatkan hal yang negatif di dalam diri kita untuk pemuasan diri. Artinya bahwa diakui atau tidak, seringkali manusia itu membutuhkan pengakuan atas keberadaan dirinya. Sehingga di dalam filsafat eksistensialis ada ungkapan, saya berpikir maka saya ada. Menunjukkan bahwa keberadaan diri manusia sangat benar-benar ingin diakui. Di era milenial dan di era digital seperti ini, tentu tidak heran ungkapan tadi berubah menjadi saya mengklik maka saya ada. Saya mengklik maka saya ada, artinya bahwa di dalam kegiatan bersosial media, seringkali saat kita mengklik sesuatu, maka kita dianggap ada kehadiran kita. Dengan demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, di era media sosial ini, seringkali tanpa kita sadari memaksa orang selalu tampak sesering mungkin untuk bisa dilihat oleh orang lain. Sesering mungkin mendapatkan komentar dari orang lain atau bahkan mendapatkan like kalau memungkinkan. Dengan mengupload foto, mengupload video, atau bahkan di statusnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah itu salah? Tidak juga. Hanya saja saat kita jatuh kepada paham eksibisionis itu tadi, maka ada sesuatu yang harus kita perbaiki di dalam diri kita. Sehingga dengan demikian, terkesan yang tidak tampak itu akhirnya konotasinya berarti bukan siapa-siapa. Kalau ada seseorang yang tidak pernah mengupload fotonya, tidak pernah mengupload video, jangan-jangan ada pemahaman dia bukan siapa-siapa, dia tidak penting dan bahkan dianggap mungkin dia bermasalah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahkan muncul istilah no picture, no gambar sama dengan hoax. Bukankah seringkali yang terjadi demikian, bahwa kalau kita tidak lihat gambarnya, itu kita tidak mudah percaya. Sehingga orang ingin diakui saat kelihatan gambarnya. Istilah eksibisionis adalah kepuasan dengan yang nampak. Puas kalau nampak itu tadi. Dan hal inilah yang menjadi catatan serius oleh Tuhan Yesus di dalam teks kita bacaan Injil hari ini. Tuhan Yesus memberi khotbah di bukit dalam konteks besarnya. Dan di dalam bacaan hari ini Tuhan Yesus mengkritik sikap eksibisionis iman yang ingin dilakukan pemuka agama dan tradisi Yahudi. Tidak heran Bapak, Ibu, dan Saudara, karena para pemuka agama Yahudi pada waktu itu ingin kelihatan di depan banyak orang. Sehingga tadi disebutkan berdoa, berdiri di tikungan-tikungan, ditunjukkan kalau puasa, ditunjukkan wajahnya memelas, dan seterusnya tadi. Itulah tradisi Yahudi yang hidup pada waktu itu. Tuhan Yesus mengkritik sikap yang seperti di awal tadi. Sehingga kritik Tuhan Yesus diawali dengan sebuah tesis, janganlah kamu. Lalu Tuhan Yesus memberikan antitesisnya, tetapi jika kamu. Perhatikan di ayat 1 dan ayat yang ketiga. Jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Ayat 3 sebagai antitesisnya, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu, dan seterusnya. Di ayat yang kelima, janganlah berdoa seperti orang munafik, dan seterusnya. Antitesisnya di ayat yang keenam, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, dan seterusnya. Begitu juga senada dengan ayat 16, 17, 19, dan 20. Ada tesis dan antitesis yang Tuhan Yesus sampaikan untuk menunjukkan tentang ukuran kesalehan atau ukuran kedekatan dengan Tuhan.
itu tidak perlu ditunjukkan di depan umum supaya mendapatkan status sosial. Budaya penampilan, Bapak, Ibu, dan Saudara, juga bisa terjadi terhadap iman kita. Saat orang jatuh ke dalam budaya penampilan yang diutamakan kelihatannya, cenderung bisa jatuh ke dalam kemunafikan atau bahkan kepura-puraan. Kemunafikan dan kepura-puraan yang penting terlihat baik di depan, tapi tidak tahu apa yang terjadi sesungguhnya di dalam dirinya. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam renungan hari ini kita ingin belajar sebuah relasi yang otentik dengan Tuhan. Relasi yang benar-benar tulus, seperti yang menjadi kritik Tuhan Yesus hari ini di dalam teks Injil juga berlaku kepada kita. Supaya apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Supaya di dalam perwujudan iman kita tidak jatuh dalam paham eksibisionis tadi. Oleh karena itu maka kita belajar di tengah kehidupan kita sehari-hari, kita mau melihat kedalaman diri kita. Kalau makan difoto dulu, kalau ke gereja difoto dulu. Tapi pertanyaannya, apakah kita mensyukuri atas makanan itu? Apakah kita setelah pulang dari gereja mengalami perubahan di dalam hidup? Atau yang lain? Fenomena yang terjadi saat Rabu Abu setelah mendapatkan olesan abu, lalu pada upload foto. Pertanyaannya, apakah ia setelah itu kehidupannya diubahkan? Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam hidup sering kita jumpai banyak hal yang tidak otentik, tapi bersifat manipulatif. Kita ingat berapa banyak aplikasi di HP kita, bisa mengedit banyak hal, mulai yang namanya KineMaster, di FB, di IG, dan lain sebagainya. Saat kita melihat apa yang ada di hadapan kita, yang ada hanyalah di sebatas bingkai. Hanya di sebatas bingkai itu, terlihat rapi, terlihat indah, terlihat bahagia, dan lain sebagainya. Tapi apakah kita sadar di luar itu? Mungkin bisa sebaliknya. Yang kelihatan indah ada di dalam gambar itu, di luar mungkin bisa berantakan. Ada proses editing dan seterusnya. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersama saat ini dipanggil untuk memiliki hubungan yang personal dengan Tuhan secara otentik. Nabi Yoel menyerukan demikian. Yoel pasal 2 ayat yang ke-12 dan 13. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Ayat 13, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, dan seterusnya. Yang dikoyakkan tidak hanya pakaiannya. Memang dalam tradisi Yahudi kalau menyesal itu pakaiannya dikoyakkan, lalu tersungkur, lalu memberikan abu di atas kepala. Tapi Tuhan mengatakan, jangan koyakkan pakaianmu, tapi koyakkan hatimu. Mengoyakkan hati itu wujud dari hubungan yang otentik dengan Tuhan. Keimanan adalah hubungan personal dengan Tuhan, menjadi sesuatu yang penting dan berkolerasi dengan hubungan sosial kita. Jika yang personal belum selesai, maka tentu hubungan dengan sosial pun tentu tidak akan selesai. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, maka hubungan yang intim dengan Tuhan akan memampukan kita melewati berbagai pasang dan surutnya kehidupan ini. Bapak, Ibu, Saudara, warga jemaat Tuhan, kita ingat ungkapan Paus Yohanes yang kedua mengatakan, hidup bersama dengan Tuhan adalah pengalaman yang luar biasa. Artinya bahwa banyak hal saat kita hidup bersama dengan Tuhan tidak selalu senang. Ada pasang dan surut kehidupan, ada sukacita maupun dukacita.
itu adalah kehidupan yang otentik, yang tidak hanya kelihatan di dalam bingkai yang kelihatan selalu senang, sukacita, tapi apakah itu kehidupan? Tidak. Rabu Abu hari ini yang kita hayati bersama, mengingatkan diri kita ini lemah dan rapuh. Kadang kita bisa sedih, kadang kita berputus asa. Iman tidak perlu ditunjukkan secara show off, tidak perlu ditunjukkan dengan spektakuler. Tapi mari kita merenung di dalam keteduhan dan keheningan masa-masa Prapaskah ini selama 40 hari. Apa yang ingin kita perbaiki, apa yang menjadi komitmen kita kepada Tuhan. Dan sebuah pertanyaan, apakah aku sudah baik dengan Tuhan? Selamat memasuki masa raya Prapaskah, menghayati Rabu Abu. Karena Tuhanlah cinta, hiduplah demi cinta kasih-Nya. Sebuah ungkapan dari TC. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam saat yang teduh. Di dalam keteduhan kami selalu rindu untuk berteduh bersama dengan Tuhan. Di tengah hiruk pikuk kehidupan ini yang seringkali membuat kami terlena, membuat kami selalu ingin mendapat pengakuan. Kami mau belajar seperti Tuhan yang hidup di dalam kerendahan hati dan ketundukan, dan mampukan kami memiliki hubungan yang otentik dengan Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan dinyanyikan. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, abu adalah simbol kefanaan kita sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Allah yang Maha Kuasa telah menciptakan kita dari debu. Biarkan abu ini menjadi pengingat bahwa kita adalah makhluk ciptaan Allah yang selalu bergantung kepadanya. Tanpa Allah, kita tidak berarti apa-apa, dan hanya Allah lah yang menganugerahkan hidup kekal kepada kita.
Daun palem yang telah dibakar akan menjadi abu. Inilah kita, abu. Allah yang Maha Kasih, kami mengakui bahwa kami ini lemah. Allah yang Maha Kasih, kami mengaku masih tidak setia. Tuhan, kasihani. Maha Kasih, kami mengaku kami sering memfitnah sesama kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Allah Maha Kasih, kami mengaku masih berpikir negatif terhadap sesama kami. Tuhan, kasihani kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Allah Maha Kasih, kami mengaku kami masih mendendam terhadap sesama kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Allah Maha Kasih, kami mengaku kami masih merendahkan sesama. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Allah Maha Kasih, kami mengaku kami masih melecehkan sesama kami. Tuhan, kasihani kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Engkau Maha Kasih, Engkaulah yang paling mengerti dalam kerapuan dan keletihan kami. Inilah pengakuan kami, ya Allah. Hanya debulah aku, bait pertama. Di atas kaki
Kini bersama kita memasuki masa Prapaskah dengan kesungguhan hati. Kita lakukan perbuatan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dengan kerendahan hati kita menjalani 40 hari ini dengan menilik diri, membaca Alkitab, berdoa, berpuasa, berpantang, dan bahkan memberi sedekah. Marilah kita datang kepada Tuhan untuk menerima peringatannya bahwa kita ini hanyalah debu dan abu. Bertobatlah dan percayalah kepada Kristus. Hanya debulah aku. Untuk menerima peringatannya bahwa kita ini hanyalah debu dan abu. Bertobatlah dan percayalah kepada Kristus. 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 Terimalah peringatan dan panggilannya bahwa kita ini hanyalah debu dan abu. Bertobatlah dan percayalah kepada Kristus. Bertobatlah dan percayalah kepada Kristus. Bertobatlah dan percayalah kepada Kristus. Kiranya abu yang telah kita oleskan ini senantiasa mengingatkan kita bahwa hidup kita manusia adalah seperti abu. Kita manusia yang lemah dan tidak punya kekuatan. Oleh karena itu maka patutlah kita bersyukur karena Tuhan yang telah memberikan kita kasih karunia-Nya. Mazmur 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan.
Saudara sekalian, kita menaikkan syafaat. Kita masuk di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terpujilah nama Bapa kekal selama-lamanya. Kami bersyukur pada malam hari ini, kami beribadah bersama menghayati Rabu Abu, mengenang akan kasih Bapa yang telah mencurahkan, mengaruniakan anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia ini untuk menebus dan menyelamatkan kami dari dosa. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu, Bapak Pendeta, telah menaburkan benih firman Tuhan pada malam hari ini, memberikan pengajaran-pengajaran untuk kami lakukan di dalam kami menghayati 40 hari ke depan. Kami belajar ingin mengenang akan kasih-Mu Yesus yang sudah datang ke dalam dunia ini. Kami ingin belajar untuk hidup seperti apa yang telah kami gumuli melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Roh Kudus akan memampukan kami semua supaya kami dapat belajar menghayati 40 hari ke depan di dalam kami mengenang peristiwa-peristiwa menjelang Yesus mengalami kematian di kayu salib dan memberikan pembebasan untuk kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Berkati semua yang hadir pada malam hari ini, yang beribadah di rumah mereka masing-masing, supaya mereka juga mendapatkan berkat dari ibadah Rabu Abu pada malam hari ini. Bapa di surga, perkenankan malam ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, para menteri, dan juga para pemimpin dari yang tertinggi sampai yang terendah. Mereka telah berusaha untuk menggumuli kehidupan negara kami di tengah-tengah pandemi COVID ini. Mereka telah berusaha untuk mewujudkan bagaimana rakyat dapat menikmati kehidupan. Oleh sebab itu Tuhan, hikmat-Mu boleh senantiasa Tuhan hadir di dalam hidup mereka, supaya segala keputusan, pertimbangan, itu semua dapat mewujudkan kesejahteraan kepada bangsa kami. Kami berdoa untuk tenaga medis, mereka yang berjuang untuk menolong mereka yang saat ini sedang dalam penderitaan karena COVID-19. Tuhan, kiranya mereka dimampukan. Sudah dilaksanakan pelaksanaan untuk vaksin bagi mereka. Biarlah itu semua menjadi sarana untuk mereka boleh mendapatkan kekuatan daripada Tuhan di dalam mereka bekerja. Berkati semua yang ada yang terlibat di dalam pelayanan yang penyakit COVID. Dan juga saudara-saudara kami yang saat ini terkena penyakit COVID, kiranya mereka memiliki semangat Tuhan, tidak putus asa bahwa Tuhan menolong mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau mendengar seru doa kami, Engkau memberikan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Selanjutnya kami serahkan doa kami ini kepada saudara kami yang lain. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu hingga sampai saat ini. Engkau masih menyertai dan memberkati kami. Kami pada hari ini akan melanjutkan pokok-pokok doa kami. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang terdampak bencana alam ya Bapak. Banyak bencana alam yang terjadi khususnya di negara kami, negara Indonesia ya Bapak. Bencana alam banjir, bencana alam gempa bumi, dan masih ada beberapa bencana alam yang terjadi di negara kami. Ya Bapak, kiranya Engkau boleh berkenan untuk memberikan penyertaan-Mu, menyertai saudara-saudara kami ini, memberikan mereka penghiburan, sehingga mereka boleh merasakan penyertaan di saat mereka terdapat bencana alam ya Bapak. Kami juga mau berdoa untuk negara kami ya Bapak, jauhkan negara kami dari mara bahaya, jauhkan dari bencana alam yang nantinya akan kembali menimpa negara kami ya Bapak. Kiranya Engkau berkenan memberkati. Terima kasih ya Bapak.
Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Kiranya doa yang jauh dari sempurna ini yang kami peralaskan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa, kami juga teringat warga jemaatmu yang sedang bergumul di tengah pandemi ini. Karena sakit penyakit, karena bergumul dengan pekerjaannya, bergumul dengan pendidikan anak yang harus bersekolah online, serta para pemuda yang bergumul dengan pasangan hidupnya, bergumul dengan pekerjaannya. Kami tahu Bapa melihat dan Bapa menyayangi kami semua. Kami percaya Tuhan akan mendatangkan berkat bagi kami. Tak lupa Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan sendiri yang melihat hati kami, terlebih persembahan hidup kamilah yang berkenan di hati-Mu. Ajarilah kami Tuhan untuk mengasihi Tuhan dengan sebaik-baiknya. Doa yang jauh daripada sempurna ini kami serahkan dan kami tutup dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Terimalah pengutusan Tuhan. Kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Hiduplah secara intim bersama dengan Tuhan dengan hidup yang otentik. Dan kiranya Tuhan senantiasa menolong kita seturut dengan kehendak dan kasih Tuhan. Kita meneduhkan hati kita
Mari kita bersama menyatukan hati di dalam saat yang teduh kita mohon berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Inilah kehidupan kami ya Tuhan, yang tidak sempurna dan lemah. Hidup kami adalah debu di hadapan-Mu. Oleh karena itu tidak ada yang mampu untuk kami banggakan, terlebih lagi untuk yang kami sombongkan. Kuatkan dan teguhkanlah kami ya Bapa, memasuki Minggu Prapaskah, 40 hari kami rindu untuk berefleksi. Kami mohon kekuatan dan kami mohon berkat-Mu, ya Tuhan. Allah menghadapkan wajah-Nya kepada saudara. Tuhan menyinari saudara dengan kasih setia-Nya. Anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus yang penuh rahmat, dan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai, menopang kehidupan saudara saat ini sampai Maranatha. Amin. Terima kasih.